Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan sebelum itu aku akan disclaimer dulu ya teman-teman. Maksud tujuan aku share kegiatan ini bukan maksud ria, pamer atau bahkan menggurui, melainkan aku hanya ingin share kegiatan budgeting atau cara aku mengelola keuangan rumah tangga. Karena tentunya di sini juga aku masih tahap belajar ya teman-teman, dan terus belajar di setiap harinya. Oke teman-teman, seperti di video atau seperti judul, di sini aku akan sharing kegiatan budgeting mingguan aku di bulan Maret tahun 2025. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, ternyata kita udah menginjak bulan ketiga di tahun 2025. Perasaan baru juga kemarin kita berganti tahun, Masya Allah tabarakallah, sekarang udah bulan ketiga aja. Nah lanjut di sini untuk rinciannya, tapi di minggu pertama ini terbilang dari tanggal 3 ya teman-teman, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Maret ya. Nah sebelum kita budgeting mingguan, aku akan evaluasi dulu ya teman-teman. Nah ini dia di dompet kecil aku atau dompet yang sering aku bawa di setiap harinya. Nah lanjut, tadi untuk kategori yang pertama, untuk keperluan abang itu udah habis total ya teman-teman, atau untuk budget jajan. Dan alhamdulillah di sini untuk budget makan atau food masih ada sisaan Rp2.000 ya teman-teman. Gak apa-apa, it's okay meskipun hanya Rp2.000, tapi alhamdulillah tentunya kita sudah bisa memaksimalkan pengeluaran kita atau bisa mengcover ya sesuai dengan yang sudah kita targetkan gitu. Jadi kan di sini aku targetin 105.000 di setiap minggunya, dan alhamdulillah aku bisa memakainya 103.000. Jadi masih ada sisaan 2.000. Next, lanjut lagi di sini untuk budget groceries. Alhamdulillah juga untuk groceries masih ada sisaan Rp5.000. Jadi untuk aktual pemakaiannya yaitu sebanyak Rp45.000. Karena di sini aku nggak beli beras, nggak beli minyak, karena alhamdulillah teman-temannya stok minyak, gula, terigu dan beras itu masih ada. Karena kan seperti yang udah aku bilang ya teman-teman, aku tuh ikutan paket yang buat munggah atau buat puasa gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk stok selama beberapa minggu ke depan tuh masih aman ya. Dan lanjut yang terakhir itu untuk kategori bensin, ini udah habis total ya, karena emang pengeluaran ngepres banget gitu teman-teman. Jadi aku membudgetkan 15.000 itu udah pas banget dalam jangka 1 minggu. Teman-teman, lanjut kita menuju binder bills. Nah ini dia untuk yang kategori yang pertama, ini ada gas dan sampah, kemudian listrik, lanjut untuk kuota, wifi, beras, dan roll over itu belum terpakai sama sekali ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi untuk nominalnya masih sama seperti minggu pertama, justru di minggu kedua ini bisa ditambah budgetnya gitu, karena emang untuk sekarang aku belum membutuhkan dana-dana ini. Nah jadi ini tuh aku kembali ke pengaturan awal ya teman-teman. Jadi untuk kayak bis atau tagihan-tagihan ini aku pisahkan di binder, aku simpan. Dan untuk yang di dompet kecil itu hanya kebutuhan seperti lauk pauk, groceries, kemudian budget jajan gitu ya teman-teman. Nah untuk bensin juga sepertinya aku mau pindahin aja nanti ke binder. Lanjut di sini kita menuju cash tapping di minggu kedua ya teman-teman, terbilang dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Nah untuk budgetnya sendiri seperti biasa di setiap minggunya yaitu Rp350.000. Nah balik lagi ya teman-teman, jangan salpok sama nominal atau budget yang aku terapkan ini, karena balik lagi ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi aku. Yang pertama gaji suami aku UMR, kemudian yang kedua aku LDM bersama Pak suami ya teman-teman. Jadi aku di rumah tuh hanya untuk aku dan anak aku aja. Tapi kalau misalkan suami aku jadwalnya pulang, nah aku akan menambahkan budget di luar budget ini teman-teman. Jadi kayak aku nambahin 100 sampai 150.000, balik lagi menyesuaikan ya. Karena tentunya budget 350.000 dalam 1 minggu ini hanya untuk kebutuhan 1 dewasa dan 1 anak. Oke lanjut, di sini untuk nominalnya masih sama ya teman-teman. Untuk kategori lauk pauk 105.000, kemudian untuk groceries 50.000. Ini sama persis ya seperti di minggu pertama. Hanya saja yang membedakannya itu di sinking fund atau di tabungan ya teman-teman. Nah di sini aku hitung dulu semuanya sambil aku ngitung nominal budgetnya pas atau enggak. Kita sharing-sharing ya teman-teman, gimana nih keuangan kalian semua, apakah baik-baik aja atau alhamdulillah ada yang lebih membaik atau bahkan malah memperburuk keuangan. Maksudnya
di bulan ini ya teman-teman, apalagi di bulan suci Ramadan ini kan jelas pasti pengeluarannya mungkin bisa hampir 2 kali lipat seperti biasanya. Padahal kita berpikir secara sepintas ya teman-teman, justru bulan puasa itu atau bulan Ramadan itu kita kan makan hanya 2 kali ya, berbuka dan saat sahur aja. Beda sama hari-hari biasa kita bisa sampai 3-4 kali makan dalam sehari. Tapi kenapa ya pengeluarannya bisa lebih besar? Nah, menurut aku pribadi ya, pertama ini dari berbuka puasa, nah atau berburu takjil. Nah, jadi biasanya budget jajan kan kita anggarkan hanya untuk anak saja ya. Misalkan kayak aku pribadi lah, jangan jauh-jauh dulu. Kayak aku kan anggaran jajan anak kan 5.000 nih per hari. Nah, padahal pas di bulan suci Ramadan ini harusnya budget jajan itu ditambahin lagi teman-teman, bisa dari 10.000 ya, yang tadinya 5.000 jadi 10.000. Karena kan di bulan puasa ini ya teman-teman dibarengin dengan takjil. Nah, mungkin salah satunya takjil atau kayak kita beli kolak atau beli gorengan dan sebagainya, itu mungkin masuknya ke kategori jajan. Makanya dari itu untuk budget jajan itu kita kalau bisa dilebihin teman-teman. Tapi kalau misalkan kita masih bisa menahan atau bisa lebih hemat ya alhamdulillah gitu teman-teman. Karena kalau aku pribadi di bulan puasa itu ya minimal aku beli takjil 1 pieces gitu teman-teman, atau 1 jenis gitu. Lanjut, ini aku mau hitung dulu ya teman-teman uangnya. Ada 100, 200, 250, 260, 270. Ini uangnya ngelipet ya, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350. Nah, jadi budgetnya alhamdulillah ya teman-teman udah cukup sebanyak 350.000. Nah, tapi di sini untuk uangnya tuh pecahannya aku kurang teman-teman. Jadi nanti aku menyesuaikan lagi ya dengan budget yang ada, atau budget ada beberapa kategori yang aku satuin budgetnya gitu. Karena emang mungkin agak susah ya teman-teman, jadi kita tuh nggak bisa prediksi apakah di warung atau di counter-counter itu ada uang receh atau enggak gitu. Jadi aku juga harus bisa menyesuaikan lah ya dengan kondisi sekarang. Dan aku juga mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan pembahasan aku itu ada simpang siurnya, ya mohon maaf, karena ya ini realitanya aku yang kalau ngobrol tuh nggak ada habisnya gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut ya teman-teman, kita menuju ke stuffing. Oh ya teman-teman, sebelum ke stuffing aku mau sedikit cerita dulu nih, bahwa di sini tuh aku mau sedikit bagi-bagi ya buat teman-teman atau followersnya aku. Buat kalian yang membutuhkan alat-alat budgeting, boleh banget kalian langsung DM, atau kalian bisa nunggu story di Instagram aku ya. Karena insya Allah aku mau bagi-bagi sedikit ya. Mudah-mudahan barang ini bisa sedikit bermanfaat. Kalian jangan dilihat dari kualitasnya ya, mungkin terbilang bekas, tapi insya Allah ini tuh masih layak pakai teman-teman. Jadi karena di sini kan balik lagi aku juga sedang menerapkan hidup minimalis ya, karena setelah aku pikir-pikir ini cukup banyak juga, karena kayak satu aja aku udah cukup gitu teman-teman. Jadi makanya itu aku juga ingin teman-teman atau kalian semua yang ada di rumah bisa cobain juga punya alat budgeting gitu teman-teman ya. Jadi tunggu terus story aku ya. Oke teman-teman, lanjut. Nah ini dia tadi untuk budget jajan dan budget bensin, aku satuin ya teman-teman, karena ya aku bilang tadi dari awal ini gak ada receh. Dan untuk budget lauk pauk seperti biasa 105.000, dan untuk groceries itu 50.000. Nah jadi untuk di dompet coklat itu hanya ada 4 kategori aja yang sering aku pakai tiap harinya. Next, lanjut ke binder. Nah ini dia binder A6 yang aku pakai menjadi dua fungsi ya. Yang pertama untuk kategori bills ya, dan yang kedua untuk sinking fund. Nah lanjut, di sini kita lanjutin lagi ke stuffing. Di sini untuk gas dan sampah aku anggarkan 10.000, masing-masing 5.000. Next, kemudian untuk budget listrik. Nah, di sini anggarannya tuh 13.000 ya teman-teman di setiap minggunya. Karena untuk anggaran listrik dalam 1 bulan itu setelah aku hitung-hitung, alhamdulillah untuk 50.000 itu udah cukup teman-teman. Kadang kalau misalkan darurat banget, barulah aku minta tolong atau minta bantuan ya sama orang tua aku untuk nambahin anggaran listrik. Paling kalau misalkan mepet-mepet banget ya kita di akhir bulan biasanya dua hari lagi nih menuju gajian, barulah aku minta tolong ke orang tua aku buat nambahin bayar listrik gitu. Paling ngisi yang 20.000 aja.
Next lanjut untuk budget pulsa atau paket data. Nah ini aku anggarkan 7.000 aja di setiap minggunya dan alhamdulillah sudah terkumpul 14.000. Nah ini aku rencana aku akan belikan di akhir bulan aja teman-teman, karena untuk bulan ini alhamdulillah aku udah beli untuk 1 bulan ke depan. Kayaknya insya Allah 5 giga juga cukup, karena kan balik lagi aku di sini memakai wifi ya teman-teman di rumah. Dan pas aku ke PAUD atau ngajar juga di sekolahan tuh ada wifi juga teman-teman. Jadi kalau misalkan aku libur atau keluar gitu, baru aku membutuhkan paket data. Nah lanjut untuk wifi di sini anggarannya 35.000 dan ini dia aku udah masukin karena kan nggak ada receh juga, makanya aku ngambil kembalian. Jadi untuk budget wifi udah terkumpul sebanyak 70.000. Next untuk kategori beras, nah ini beras juga belum terpakai sama sekali ya teman-teman. Untuk anggarannya aku anggarkan 10.000 dan alhamdulillah untuk budget beras sudah terkumpul sebanyak 20.000. Oh ya teman-teman, buat kalian juga nih yang nanyain ziplock yang aku pakai, setelah aku cari-cari ternyata nggak ada teman-teman di online shop. Mungkin ada, cuman harus open PO gitu teman-teman, kayak 30 hari baru bikin atau 15 hari gitu teman-teman. Jadi kayak aku nyari yang langsung beli check out 3 hari nyampe tuh nggak ada teman-teman, maafin ya, tapi nanti aku usahakan. Dan yang terakhir tadi untuk roll over ya, aku anggarkan 5.000 di setiap minggunya. Dan alhamdulillah untuk cash saving ini udah selesai. Nah untuk saving seperti biasa akan aku share di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.